Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun, masih dengan Kang Tro. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang selama ini selalu mensupport dan mendukung channel Kang Tro di Marifat Jawa Channel ataupun channel-channel yang lainnya. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam keberkahan, selalu dalam kemakmuran, kebahagiaan, keselamatan dari Tuhan dan alam semesta. Dan tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua, kepada leluhur, sesepuh, bini sepuh, dan guru-guru kita yang telah membimbing dan memberi pencerahan terhadap hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang meditasi menarik kekayaan ataupun menarik uang, rezekian. Dalam diri kita ada sebuah wadah, di situ tempat rezeki, tempat pengetahuan, dan lainnya berada. Nah, wadah itu adalah pikiran kita atau otak kita. Di saat kita ingin mendatangkan sebuah rezeki, bisa berupa harta benda ataupun yang lainnya, kita siapkan wadah kita mau menerima atau enggak, mampu membawa atau enggak. Di saat kita mampu mendatangkan, kita berarti juga harus siap untuk memakai atau menggunakan apa yang kita datangkan tersebut. Sebenarnya setiap orang bisa mendatangkan rezeki, tetapi untuk menggunakan rezeki ini sesuai dengan kemanfaatan itu yang susah. Terkadang sudah dikasih rezeki banyak tapi tidak mampu menggunakannya, akhirnya terbuang sia-sia juga. Karena apa? Wadahnya tidak sampai, tidak bisa merawat apa yang dia datangkan sendiri. Nah, untuk mendatangkan rezeki bisa kita pakai dengan pernapasan. Pernapasan di sini kita pakai pernapasan yang sederhana saja, pernapasan kesadaran diri. Alam semesta adalah diri kita adalah alam semesta. Apapun yang ada di alam semesta sebenarnya kita bisa mendatangkan atau mendapatkannya. Nah, kesadaran inilah yang harus ada pada diri kita masing-masing. Orang susah mendapatkan itu karena dirinya sendiri, dari rasanya sendiri yang membelenggu pikirannya sendiri. Akhirnya mengotori wadah yang ada dalam dirinya. Nah, pernapasan di sini kita kembali ke kesadaran diri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita tarik nafas yang halus dari hidung. Nah, di situ kita sadari, dalam pikiran kita sadari, kita berada di posisi mana. Sudahkah makmur hidup kita? Sudahkah kecukupan keluarga kita? Di saat belum, di situ kita mencari cara. Ini adalah meditasi, mencari cara. Jadi di saat sudah tarik nafas, tahan di kepala, keluarkan dari hidung kembali. Di saat kita sudah dalam ketenangan, di situ kita sadari posisi kita. Kita berada di posisi yang mana? Sudahkah makmur? Sudahkah kecukupan? Apakah kita sudah punya kreativitas atau sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki kepada diri kita? Kalau kita belum punya sesuatu, usaha ataupun apa yang nantinya mendatangkan rezeki atau uang kepada kita, ya jangan berharap. Di situ sampaiannya mencari
mencari jalan. Apa yang ingin sampean wujudkan sebagai karya jenengan? Rasa cipta karsa karya. Kalau sampean merasa sudah ingin mendatangkan rezeki, cipta karsa karya. Nah, sampean harus mencipta bagaimana rezeki itu bisa datang kepada jenengan. Kalau sampean hanya menggunakan tenaga, sampean akan menjadi bawahan atau kuli, bekerja untuk orang lain. Nah, kalau pengen rezeki itu datang sendiri kepada jenengan, berarti sampean harus menciptakan sebuah karya. Karya yang nantinya rezeki itu akan menghampiri karya jenengan sendiri. Orang-orang yang hanya duduk diam, sudah datang rezekinya, pasti dia punya karya dalam hidupnya. Bisa mempunyai tempat dagangan, mempunyai bisnis, mempunyai keilmuan, bisa. Ini mendatangkan rezeki. Nah, di situ yang harus kita kaji dalam diri kita. Apa kemampuan kita? Apa kelebihan dalam diri kita? Setelah kita mampu menelaah ataupun mengkaji kelebihan kita sendiri, itu kita wujudkan dalam bentuk usaha apapun. Di saat kita mampu membuat sebuah karya seni atau karya dalam hidup kita, maka tidak mustahil rezeki itu bisa datang sendiri kepada diri kita. Jadi diam, tenang, mengkaji, berpikir, mencari cara, mencari solusi pada diri kita sendiri agar rezeki itu bisa datang kepada diri sendiri. Kalau kita hanya meditasi, diam, tenang, membayangkan uang banyak, rezeki datang, hanya bayangan, itu tidak akan pernah ada efeknya pada diri kita. Itu sampai hanya melamun. Walaupun sampai merasa sudah sampai tanamkan di program otak sampai, tetapi kalau tidak ada penciptaan, pergerakan, usaha, perjuangan, mustahil akan datang. Karena sesuatu itu ada sebab, ada akibat. Kalau sampean tidak punya sebab, tidak akan ada akibat. Memberi, diberi. Nah, itu yang harus kita ciptakan. Di saat kita meditasi, di saat kita diam, di saat kita merenung, apa yang ingin sampean ciptakan dalam hidup jenengan? Apa yang sampean inginkan dari penciptaan sampean? Kalau sudah jelas, tarik nafas dari hidung, kunci dalam pikiran panjenengan, keluarkan. Dan di saat tersadar, mulailah mewujudkan karyamu. Nanti jalan-jalan itu akan terbuka semuanya. Apapun. Jangan hanya yang disenangi, apapun lakukan. Karena terkadang sesuatu yang tidak kita sukai itu mendatangkan rezeki buat diri kita. Jadi jangan memilih dalam mencari rezeki panjenengan. Dan jangan ngedon. Kebanyakan orang yang susah mendapatkan rezeki, yang susah untuk sukses, yang susah untuk kaya raya, itu karena apa? Ngedon. Rasa percaya dirinya kurang, rasa keyakinan dirinya kurang. Di saat mereka melihat orang lebih sukses, sudah minder dulu. Ingat, semua manusia itu sama. Sama-sama hidupnya, sama-sama di dunianya, sama-sama makannya, sama-sama menghirup udara, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat orang lain bisa, sampai harus memiliki keyakinan, keimanan dalam diri panjenengan bahwa saya juga bisa. Jadi jangan minder, jangan berkecil hati. Di saat orang bisa sakti, berarti sampean bisa sakti. Orang bisa mengobati orang, berarti sampean bisa mengobati orang. Orang bisa mencapai tingkat tinggi spiritualnya, berarti sampean juga bisa. Tergantung niat, tekad, kemauan panjenengan dan berani atau tidak. Kalau sampai tidak berani, walaupun punya niat dan tekad, juga sia-sia.
sia-sia. Jadi semua orang itu bisa kaya, semua orang bisa sukses, semua orang bisa sakti, semua orang bisa menguasai spiritual asal punya niat, tekad, kemauan yang kuat dan berani berjuang, berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan sebagai edukasi agar kita dengan kesadaran diri yang tinggi kita bisa mewujudkan apapun yang menjadi keinginan hidup kita. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.